Hello students, good morning. How are you today? I hope all of you are fine and healthy. Ibu harap kabar anak-anak semuanya sehat ya. Oke anak-anak, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ibu yakin anak-anak pasti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Pada pembelajaran 6, anak-anak bisa membaca buku siswa halaman 205 sampai 211. Kompetensi dasar yang akan kita capai KD 3.10 menjelaskan dan menentukan keliling bangun datar. KD 4.10 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. KD 3.3 menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. KD 4.3 menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Ayo anak-anak kita baca ya. Ayah Siti sedang mengendarai mobil di jalan raya. Tiba-tiba terdengar sirene ambulans. Siti mengingatkan ayah. Ayah menepi dan memberi jalan untuk ambulans. Ayah menghormati dan menghargai orang yang sakit. Orang yang sakit harus segera ditolong. Anak-anak, ambulans itu kendaraan untuk membawa orang sakit. Pernahkah kamu melihat ambulans yang membunyikan sirene di jalan raya? Apakah semua mobil menepi seperti mobil Ayah Siti? Apa yang seharusnya dilakukan oleh mobil-mobil itu? Yang seharusnya dilakukan harus menepi dan memberikan jalan untuk ambulans supaya orang yang sakit segera ditolong. Berikut kendaraan khusus yang harus diutamakan melintas. Ada beragam kendaraan di jalan raya. Ada kendaraan umum dan pribadi. Ada juga kendaraan khusus yang sering kita temui di jalan. Ada beberapa kendaraan yang memiliki hak utama melintasi jalan. Kendaraan tersebut memperoleh hak untuk didahulukan. Kendaraan khusus yang harus diutamakan melintas. Berikut ini kendaraan yang harus didahulukan secara urut. Yang pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing yang menjadi tamu negara. Keenam, kendaraan pimpinan dan pejabat lembaga internasional yang menjadi tamu negara. 7. Iring-iringan pengantar jenazah. Kedelapan, konvoi dan kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Apa sikap saat kendaraan khusus melintas? Nah, di dalam keragaman kita sebaiknya tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Kita sebaiknya mengutamakan kepentingan bersama. Seperti halnya saat ada ambulans dan pemadam kebakaran membunyikan sirene di jalan.
Membunyikan sirene menandakan mereka sedang berusaha menyelamatkan orang lain. Kita bisa ikut menolong dengan memberikan jalan. Kita harus memahami sikap yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat kendaraan khusus melintas. Apa saja sikap kita? Nah, sikap yang harus dilakukan kendaraan lain: menepi dan memberi jalan untuk ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Apa yang tidak boleh dilakukan? Menghalangi jalan untuk ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Apa yang harus dilakukan kendaraan lain? Contohnya, berhenti untuk memberikan kesempatan ambulans dan mobil pemadam kebakaran melintas terlebih dahulu. Apa yang tidak boleh? Mengikuti kendaraan agar dapat menerobos lampu lalu lintas. Kita harus mengikuti sikap yang harus dilakukan kendaraan lain, sikap yang baik ya. Nah, perilaku mendahulukan kepentingan orang lain dalam keragaman. Di sekitar kita ada berbagai macam keragaman. Kita harus menghargai keragaman dalam masyarakat. Sebaiknya kita dahulukan kepentingan orang lain yang membutuhkan. Mendahulukan kepentingan orang lain yang membutuhkan merupakan sikap terpuji, sikap yang baik. Berikut contohnya. Pertama, memberikan tempat duduk kepada orang tua atau wanita hamil saat di kendaraan umum. Yang kedua, menghentikan permainan saat bertanding agar pemain yang cedera diberi pertolongan. Ketiga, mendahulukan pasien gawat darurat untuk ditangani oleh dokter terlebih dahulu. Apakah anak-anak sudah pernah melakukan salah satu hal dari ketiga contoh tersebut? Nah, ada lagi ternyata anak-anak, menjaga antrean untuk orang tua atau wanita hamil yang tidak kuat berdiri lama. Selanjutnya, mengajari adik atau teman berenang, berhitung, dan menari sesuai kemampuan. Anak-anak, kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal cerita tentang keliling bangun datar. Berikut terdapat contoh. Ayo kita baca sama-sama ya. Di dalam mobil ambulans ada tempat tidur untuk orang sakit. Panjang mobil ambulans 540 cm dan lebarnya 190 cm. Berapa keliling ambulans? Berapa ukuran tempat tidur yang bisa masuk ke dalam ambulans? Kita buat dulu. Diketahui panjang ambulansnya 540 cm, lebar ambulans 190 cm. Ditanya: A. Keliling ambulans. B. Ukuran tempat tidur yang bisa masuk ambulans. Kita coba ya yang A. Keliling ambulan berarti jumlah seluruh sisi ambulan 540 ditambah 190 ditambah 540 ditambah 190 sama dengan 1460 cm. Kedua, ukuran tempat tidur yang bisa masuk ambulan. Ukuran panjang dan ukuran lebar tempat tidur harus lebih pendek daripada ukuran ambulan. Kita buat contoh ya. Panjang tempat tidurnya 180 cm, lebar tempat tidurnya 70 cm. Berarti keliling tempat tidur sama dengan jumlah seluruh sisi tempat tidur. 180 ditambah 70 ditambah 180 ditambah 70 sama dengan
500 cm. Seperti itu. Perkiraan yang kedua, anak-anak bisa membuat panjang tempat tidurnya 170 cm, lebar 60 cm, kelilingnya 170 ditambah 60 ditambah 170 ditambah 60 sama dengan 460 cm. Anak-anak, berikut ada contoh selanjutnya. Nah, ini mencari keliling berdasarkan gambar. Sama seperti tadi, kita tinggal menambahkan saja jumlah seluruh sisi pembentuk kelilingnya. 35 ditambah 18 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 18 sama dengan 95 cm. Contoh selanjutnya, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Seperti ini, panjang sisi bawahnya ada 32, sisi miringnya 21, sisi atasnya 17 cm. Kita tinggal tambahkan saja 32 tambah 21 tambah 17 ditambah 21 sama dengan 91 cm. Oke anak-anak, terima kasih ya. Semoga anak-anak memahami materi hari ini. Oke anak-anak, happy learning. God bless you.